Terima kasih Ibu Priska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Legal Access telah mengundang saya untuk ikutan urun rembuk dalam konferensi hukum nasional ini. Saya mengucapkan salam juga kepada para pembicara lain yang tadi sudah memberikan paparan maupun yang akan memberikan paparan. Pak Dan sangat saya kenal karena banyak sekali setelah saya ikuti forum-forumnya dan seperti biasa sangat menarik yang disampaikan. Saya rasa yang disampaikan tentang digital ekonominya sudah selesai disampaikan. Jadi nanti mungkin benar saya fokus ke pelindungan data pribadinya aja. Apakah slide saya bisa ditampilkan? Ya, mungkin yang awal-awal bisa di-skip saja. Oh, mungkin sedikit perkenalan, nama saya Zaki Hussein, saya dari kantor hukum Asegaf Hamzah dan Partner. Saya partner untuk bagian teknologi, media, dan telekomunikasi. Jadi masalah teknologi ini memang salah satu yang kami kami lihat setiap hari gitu, yang kami ikuti setiap hari, dan menarik sekali karena banyak sekali perkembangannya, dan terutama sekarang di tahun ini juga mungkin peluang tadi disebut peluang apa yang terjadi di masa pandemi COVID ini, ya salah satunya ternyata akhirnya gitu rancangan undang-undang perlindungan data pribadi sampai juga dibahas di DPR sekarang. Nanti kita bisa membahas itu. Ada beberapa catatan tentang hal itu yang mungkin bisa saya share di sini. Terus next. Halaman berikutnya. Ya, ini ada pembahasan yang diminta oleh panitia, ada 3 hal tadi, tapi bisa kita lewati. Masalah digital ekonomi ini juga tadi sudah banyak dibahas oleh Pak Den dan pembicara sebelumnya. Tapi intinya memang revolusi industri keempat ini, maaf sebelumnya lagi tadi, halaman yang sebelumnya. Revolusi digital yang keempat ini memang peningkatan dari revolusi yang ketiga, di mana maaf sebelumnya lagi, di mana yang tadinya masalah komputasi yang sekarang sudah beralih ke memang berbasis internet. Jadi itu yang beda dengan revolusi sebelumnya. Nah, yang menandakan tadi sudah banyak dibahas juga, memang terjadinya inovasi. Ya. Inovasi ini yang membuat suatu cara melakukan cara pandang baru di banyak hal-hal yang kita lakukan. Bisa juga disebut bahwa ini merupakan suatu disruption, gitu ya. Antara lain yang mungkin mudah untuk dilihat adalah memang mempermudah aktivitas jual beli barang dan jasa. Ini yang kita tadi banyak dibahas juga, istilahnya e-commerce gitu, perdagangan secara elektronik. Gitu. Nah, ini yang tadinya konstruksinya itu ada perantara, ada misalnya pasar fisik, sekarang jadi itu hilang, itu perantara itu hilang dan diganti dengan suatu perangkat baru yang berjalan di platform internet tadi. Untuk konteks Indonesia, mungkin yang paling didorong oleh pemerintah, tadi juga sempat banyak dibahas, adalah untuk ini sebagai sarana gitu untuk usaha kecil menengah untuk bisa masuk ke dalam pasar yang tadinya mungkin tidak bisa masuk. Sekarang ada channel baru di mana bisa dipakai untuk masuk ke dalam pasar. Next. Nah, sebelum sampai ke topik perlindungan data pribadi, sedikit saja ini menyampaikan catatan atau yang saya temukan waktu membahas mempersiapkan untuk hal ini. Ada yang catatan dari BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia, di mana disampaikan ada 5 tantangan untuk digital ekonomi. Pertama, masalah cyber security. Ini sebagai praktisi kita melihat bahwa dalam tahun ini banyak sekali peningkatannya gitu ya, banyak sekali
dilaporkan bahwa ada malicious attack namanya, ada data breach, ada malware, ada ransomware yang terjadi pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce atau yang hal-hal perusahaan-perusahaan lain yang melakukan kegiatan di bidang digital ekonomi ini. Nah, ini merupakan satu catatan yang menurut saya penting untuk kemudian dilihat nanti kaitannya dengan perlindungan data pribadi. Hal kedua yang menjadi catatan dari BKPM adalah persaingan yang semakin ketat. Barang murah itu bebas masuk dari mana aja. Jadi tidak berarti gitu dengan adanya kemudahan ini jadi hanya memfavor Indonesian product gitu, Indonesian market. Nah, ini yang juga banyak jadi kritikan karena ternyata banyak juga barang-barang murah dari luar Indonesia yang ternyata masuk. Itu disampaikan sebagai satu catatan. Pengembangan sumber daya manusia tadi banyak dibahas juga, Ibu Rahayu baru saja juga membahas banyak tentang hal ini. Jadi ini kuncinya sebenarnya kalau tadi dibilang juga Pak Den juga menyebutkan masalah unicorn, kemampuan kita berinovasi, ada orang-orang kreatif yang bisa menciptakan hal-hal baru ini, melakukan disruption ini. Ini yang stoknya harus terus ada gitu untuk supaya tetap bisa tumbuh di bidang ini. Catatan berikutnya terkait dengan akses internet. Nah, ini infrastruktur telekomunikasi. Jadi apa yang dapat kita lakukan sekarang dengan melakukan Zoom ini adalah karena ada infrastruktur telekomunikasinya yang reliable gitu, yang bisa jalan. Sering juga kita alami bahwa tidak selancar ini mungkin yang terjadi ketika kita melakukan virtual conference seperti ini. Dan ini sesuatu yang mungkin harus diberi catatan khusus atau diberi perhatian khusus ketika semakin banyak beralihnya kegiatan kita kepada kegiatan secara elektronik seperti ini. Nah, yang terakhir yang juga jadi gongnya buat BKPM adalah menyampaikan bahwa masalah regulasi, ya, masalah peraturan yang tertinggal, dan mungkin ini tambahan dari saya sebenarnya, dan tidak tertata gitu. Tapi ini juga sebenarnya masalah yang umum dihadapi oleh banyak negara gitu, tidak hanya dihadapi oleh Indonesia. Tapi memang karena perkembangan yang cepat, hal-hal yang baru ini terjadi pada saat bersamaan, dan memang regulator juga memang belum sempat memahami atau masih mencoba memahami, melihat bagaimana menerapkan ini di Indonesia, dan sudah terjadi hal-hal baru lagi gitu. Nah, ini mungkin Pak Den lebih paham karena sempat 5 tahun bersama Pak Rudiantara di Kominfo, melihat bagaimana dinamika ini terjadi. Nah, khusus mengenai perlindungan data pribadi, ini benar sekali yang mengenai tadi bagaimana diaspora peraturan ini ada di mana-mana gitu. Jadi ini salah satu tantangannya, dan salah satu memang kenapa diperlukan adanya undang-undang perlindungan data pribadi. Dan ini seperti tadi banyak dibahas juga, data adalah the new oil. Inilah yang membuat mengapa roda ini menjadi bahan baku untuk gimana semua kegiatan ekonomi ini jadi berputar karena adanya suatu bahan baku baru ini yang bernama data. Silakan slide berikutnya. Ini hanya menunjukkan saja sebaran di mana masalah perlindungan data pribadi ini saat ini adanya gitu ya, dan ini sudah mulai dari tahun 90-an di mana sudah mulai disebut mengenai dalam satu bentuk atau lainnya tentang data seseorang, data pribadi seseorang. Dimulai di Undang-Undang Perbankan, di mana di sini terkait dengan data nasabah dan rahasia bank, rahasia perbankan. Di Undang-Undang Telekomunikasi terkait dengan data telekomunikasi, data pelanggan telekomunikasi, data yang dikuasai oleh perusahaan telekomunikasi. Di tahun 2000 di amendmen Undang-Undang Dasar 1945 ini
adalah mengakui bahwa data privacy privacy itu adalah suatu hak asasi yang dilindungi, ya. Jadi ini masuk di situ. Disitulah mulai dipahami konsep mengenai data sebagai suatu hak, ya, data pribadi sebagai hak. 2006 di undang-undang itu, maaf, bukan undang-undang dasar tapi undang-undang administrasi kependudukan, itu terkait dengan data kita sebagai penduduk, data yang ada di KTP. 2008 lahir Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Di situ mulai disebut bahwa data pribadi dilindungi dan itu harus diperlukan izin kalau akan menggunakan data tersebut, dan harus diberitahu bahwa ada tujuan-tujuan tertentu untuk menggunakan data tersebut. Silahkan slide berikutnya. Izin mengingatkan 5 menit lagi, Kak. Terima kasih. Oh, udah tinggal 5 menit ya? Iya, mohon maaf. Oke, ini sempat aja. Jadi ini mungkin hanya itu aja, meneruskan aja yang tadi. Ini juga mungkin tidak perlu, langsung ke bagian peluang dan tantangan saja. Terus lagi, silahkan. Oke, ini peluang saya kaitkan dengan peluangnya dulu sebelum tantangan. Ya, peluang ini saya kaitkan dengan peraturan pelindungan data pribadi yang sekarang berlaku, yang ada di Permen 20, dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang sedang dibahas di DPR, gitu ya. Jadi peluangnya apa kalau memang ada dari peraturan yang ada maupun yang sedang dibahas, ya tentunya jadi ada kepastian pelindungan pemilik data pribadi atas data pribadinya yang disimpan dan dikelola oleh penyelenggara data pribadi ini, apakah si pengendali atau prosesor. Dan apabila ada upaya yang tidak ditanggapi gitu oleh pengendali atau prosesor data pribadi, ada upaya apa yang bisa diambil oleh pemilik data kepada pemerintah sebagai regulator maupun mungkin ada lembaga-lembaga lain yang kalau dia merasa ada perlakuan yang tidak adil atau tidak benar terhadap data yang dimilikinya. Jadi jadi ada framework itu sekarang. Jadi ada framework itu untuk supaya benar-benar bisa dibilang bahwa ada perlindungan terhadap data pribadinya. Kedua adalah kepastian aturan main bagi semua, bagi pelaku usaha, inovator tadi yang menciptakan sistem baru, investor yang akan invest di kegiatan-kegiatan ini. Bagi penegak hukum juga, penegak hukum ini penting karena dia harus melihat apa yang sebenarnya misalnya dilanggar, dan stakeholder lainnya. Ini saya menambahkan yang nomor 3 karena saya mungkin melihat salah satu audiensnya tadi saya pikir dari kalangan komunitas hukum. Jadi ini saya sampaikan ini adalah ladang emas barulah bagi para penyedia jasa hukum, konsultan, lembaga pendidikan. Karena memang ini ada hal baru, ada undang-undang baru, ada ketentuan baru yang mungkin untuk saat awal memerlukan banyak orang-orang yang baru membacanya atau baru berinteraksi dengannya, memerlukan banyak advis hukum. Kemudian ada keperluan untuk menyusun dokumen baru seperti privacy policy, terms of use yang terkait sama penggunaan jasa yang dia tawarkan sebagai kegiatan usaha. Dan juga mungkin ada terkait dengan sertifikasi. Ya, ini ada hal-hal yang mungkin lebih teknis sifatnya ya. Nah, terakhir adalah ada tentang istilahnya data protection officer, ini officer bukan office ini DPO. Ini pejabat khusus, petugas khusus yang menjalankan fungsi pelindungan data pribadi. Nah, ini mungkin seperti kalau misalnya di perusahaan publik itu adalah corporate secretary. Jadi ada suatu pejabat baru yang mungkin diperlukan dalam suatu perusahaan. Ini juga belum saya lihat lagi bagaimana akan diatur, apakah memang wajib atau tidak. Tapi ada fungsi baru ini yang bagi perusahaan mungkin ada konsekuensinya, karena dia harus menyiapkan dari sisi anggaran, dia harus merekrut orangnya, kemudian harus mendefine juga lingkup tugasnya apa. Dan ini sesuatu yang baru buat suatu perusahaan. Berikutnya tantangan.
beberapa tantangan yang sempat saya catat ya, dalam ini terutama dalam rancangan undang-undang perlindungan data pribadi, yang harus dicatat adalah bahwa pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, pemangku kepentingan lainnya nanti akan harus tunduk pada aturan main yang sama. Mungkin yang baru di sini atau mungkin yang agak berbeda di sini adalah untuk sektor publik nih, untuk pemerintah yang juga terkena kewajiban ini gitu. Sebagai komparasi misalnya di Malaysia sektor publiknya tidak dikenakan itu kewajiban untuk tunduk pada peraturan perlindungan data pribadinya. Jadi ini mungkin tadi kalau ada beberapa hal yang disebutkan oleh Bapak dan Ibu dari Kementerian, aspek compliance terhadap perlindungan data pribadi ini mungkin harus dimasukkan sebagai satu hal lagi yang harus ditambahkan itu ke catatan tadi yang mungkin Bapak Ibu harus rencanakan untuk diadakan di kementerian-kementerian. Kedua, tentunya ini yang sering terjadi, tadi juga Pak Den sebutkan tentang tarik ulur atas kedaulatan data versus dengan inovasi dan peluang usaha. Bagaimana, apakah ini akan saling bertentangan atau saling komplementer gitu ya? Bahwa ini sesuatu yang akan terjadi dinamika juga di situ. Saya nggak bilang bahwa ini akan merupakan sesuatu yang negatif, tapi it's a challenge. Ini tantangan yang harus kita pahami dalam konteks perlindungan data pribadi. Ketiga adalah bahwa banyak hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini memerlukan peraturan pelaksanaan. Jadi harus untuk kementerian yang terkait atau Kementerian Kominfo harus benar-benar memplanning ini, bagaimana ada cepat atau lambat peraturan pelaksanaannya akan dikeluarkan, karena akan saling menentukan akan sangat menentukan bagaimana pelaksanaan atau suksesnya dari perlindungan data pribadi ini. Terakhir, tentang peranan pemerintah, karena dia juga satu sisi sebagai regulator, di sisi lain dia juga akan merupakan subjek dari peraturan ini gitu, seperti saya sebut di poin pertama tadi. Dan ini kemudian membawa kita pada pembahasan apakah diperlukan lembaga independen khusus yang memang yang akan melihat implementasi atau akan melaksanakan implementasi dari undang-undang ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau masih ada waktu saya sempatkan ke yang perbandingan negara lain, tapi kalau tidak waktu sudah habis ya mungkin saya cukupkan saja di sini. Izin sudah habis, Pak Zaki. Ya, oke. Terima kasih Bu Priska. Baik, terima kasih Pak Zaki. Menarik tadi bagaimana regulasi terkait perlindungan data di era ekonomi digital atau transformasi digital ini. Berikutnya tadi juga sempat disinggung soal bagaimana pembangunan SDM untuk berinovasi di era digital seperti saat ini. Tentu tepat sekali kalau kita minta pandangan dari Pak Herzi Harman selaku Direktur Human Capital BRI untuk memaparkan bagaimana kebutuhan perusahaan dalam membuka peluang pekerjaan dalam menentukan kriteria human capital yang dapat menangkap peluang digitalisasi ini. Saya silakan Pak Herzi Harman, silakan.